Kemudian kata beliau, sedangkan Wahabi mempengaruhi warga NU dengan cara menyalahkan ajaran NU. Ini maksudnya seperti apa Pak Kiai? Apakah karena ada sebagian isi ceramah dari ustadz-ustadz kami yang ketika menyebut misalkan tahlilan, maulidan, Isra Mi'raj, zikir berjamaah sebagai amalan bid'ah? Lah kan setiap ustadz, setiap kiai, setiap ulama menjelaskan sesuai dengan keyakinan dan keilmuan mereka kepada para jemaahnya. Begitupun sebaliknya, Anda juga di majelis Anda akan menjelaskan perkara agama sesuai dengan keyakinan dan keilmuan Anda masing-masing. Dan gak ada unsur paksaan di sini. Mau diterima mau enggak ya silahkan. Yang terjadi adalah di majelis kami kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum menjalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksakan untuk melakukan, karena masing-masing berhujjah. Wahabi dan Syiah adalah kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Sama-sama gak baik, sama-sama gak baik, sama-sama gak baik. Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca pernyataan Kiai Khalil Nafis, salah satu petinggi MUI, yang dimuat di Harian Republika dengan judul "Didekati kelompok Syiah, NU akan habis tahun 2050". Menarik untuk kita simak teman-teman, karena ternyata di sini beliau bukan hanya menyebut Syiah tapi juga Islam liberal, kemudian HTI dan juga Wahabi sebagai penyusup katanya di tengah-tengah ormas NU. Langsung kita baca. Wakil Ketua Lembaga Bahthul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Khalil Nafis mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama menjadi pasar utama bagi faham seperti Syiah, Wahabi, Hizbut Tahrir dan Islam liberal. Artinya NU menjadi rebutan atau lahan yang dijadikan sasaran dakwah mereka. Karena NU paling besar, maka Syiah, Wahabi, HTI dan Islam liberal itu berusaha mendekati NU, kata Khalil Nafis. Berusaha mendekati NU. Jadi di sini teman-teman ya, Salafi atau yang beliau sebut sebagai Wahabi diseret-seret juga seperti Syiah, Islam liberal, kemudian HTI seakan-akan ingin menjadi penyusup di tengah-tengah ormas NU. Dengan kata lain, Wahabi juga dianggap ingin mendapatkan kekuasaan atau menguasai NU mungkin. Logikanya di mana teman-teman? Sedangkan Salafi itu orientasinya bukan pada politik, bukan kepada kekuasaan, bukan pada jumlah ya. Ya kalau HTI mohon maaf ini teman-teman, atau Syiah, Islam liberal ya mungkin bisa jadi. Karena memang mereka tuh orientasinya politik, kekuasaan. Seperti HTI misalkan yang mengusung khilafah. Ya salah satu caranya kalau ingin mendirikan khilafah misalkan di negeri kita ini, ya harus menguasai politik di negeri kita ini. Artinya harus bisa mendekati salah satu ormas-ormas besar. Mungkin NU itu masuk di logika. Kalau HTI atau Syiah misalkan, sekarang sudah banyak buktinya di negeri Iran misalkan. Mereka menyusup melalui politik teman-teman, menguasai parlemen segala macam. Kemudian menjadi pimpinan pucuk tertinggi. Ya setelah mereka berkuasa, apa yang terjadi misalkan teman-teman, ya kalian sudah tahu. Tapi kalau Wahabi misalkan, logikanya di mana? Kalau Wahabi katanya dituduh mendekati NU teman-teman, seakan-akan menjadi penyusup atau ingin berkuasa di ormas NU. Ini enggak masuk di logika teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Strategi mereka, kata Khalil, berbeda-beda. Syiah misalkan ya memakai strategi seolah-olah ajaran Syiah dan NU itu dekat, tak ada perbedaan. Lah kan ini fakta teman-teman ya, bahwa sebagian dari amalan NU itu diambil dari amalan-amalan Syiah, dan ini langsung ada pengakuan dari kiai besar juga dari NU, yaitu Said Aqil Siraj, ketika menyebutkan seperti Maulid Nabi itu yang pertama kali memulai adalah kelompok Syiah. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Saqli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah.
Bahkan ada video ketika tokoh-tokoh NU duduk bersama dengan tokoh-tokoh Syiah. Lalu di situ tokoh-tokoh Syiah tersebut menyebutkan bahwa yang pertama kali memulai tawasulan melalui kuburan, kemudian haulan, ya, Isra Mi'raj, tahlilan adalah Syiah sendiri. Kemudian diikuti katanya oleh saudara-saudara kami yang ada di NU. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal. Kemudian kata beliau, sedangkan Wahabi mempengaruhi warga NU dengan cara menyalahkan ajaran NU. Ini maksudnya seperti apa, Pak Kiai? Apakah karena ada sebagian isi ceramah dari ustadz-ustadz kami yang ketika menyebut misalkan tahlilan, maulidan, Isra Mi'raj, zikir berjamaah sebagai amalan bid'ah? Lah kan setiap ustadz, setiap kiai, setiap ulama menjelaskan sesuai dengan keyakinan dan keilmuan mereka kepada para jemaahnya di tengah-tengah majelisnya. Ya, nggak mungkin dong ustadz kita sekarang dipaksa harus menjelaskan sesuai dengan keyakinan Anda. Begitupun sebaliknya, Anda juga di majelis Anda akan menjelaskan perkara agama sesuai dengan keyakinan dan keilmuan Anda masing-masing. Dan nggak ada unsur paksaan di sini. Ustadz-ustadz kami hanya sebatas menjelaskan, mau diterima mau nggak ya silahkan. Ya, faktanya ya meskipun kami juga banyak dihina oleh orang-orang di antara kalian, bahkan ada Idrus Rawi menyebut Wahabi dan Syiah itu bagaikan kotoran onta dibelah dua. Bahkan beliau menyebut Wahabi ini hantu air, setan alas. Wahabi dan Syiah adalah kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Kira-kira kalau ada kotoran dibelah jadi dua, yang paling baik yang mana itu? Sama-sama gak baik. Ini Wahabi dan Syiah ya. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, sehingga Ketua MUI bidang dakwah ini menilai beberapa pimpinan NU baik di PBNU maupun di daerah banyak yang tertarik dengan ajaran Syiah, Wahabi dan HTI. Saya melihat di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur sudah ada semua, kata beliau. Menurut dia, maksudnya Kiai Khalil Nafis, kalau ketertarikan pengurus NU kepada Syiah, Wahabi, HTI, dan Islam liberal ini terus terjadi, maka tidak mustahil NU nanti akan habis. Apalagi Syiah, Wahabi, dan lainnya memang punya target untuk menghabisi ajaran NU. Ini luar biasa teman-teman, ya, tuduhan beliau terutama kepada dakwah salafi ini, atau yang beliau sebut sebagai Wahabi. Lah kalau Syiah, HTI, Islam liberal ya mungkin saja teman-teman, karena memang misi mereka seperti itu. Kemudian mereka menargetkan, kata beliau, tahun 2050 NU akan habis, kata Kiai Khalil Nafis. Bahkan beliau menuturkan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj membuat nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Al-Mustafa Al-Alamiyah Qom Iran, ya. Qom menjadi sebuah kota suci bagi penganut Islam Syiah. Kota ini merupakan pusat pendidikan Syiah terbesar di dunia. Ya, kalau seperti Said Akil Siraj nggak aneh teman-teman. Bahkan rekam jejak beliau juga sudah lama. Ada satu video ketika NU Jawa Timur protes kepada Said Akil Siraj yang begitu mesra dengan kelompok Syiah, teman-teman. Itu videonya sudah lama. Jadi ya nggak salah kalau seandainya perkiraan dari beliau ini, teman-teman, Kiai Khalil Nafis, bahwa kalau seperti ini memang
ya NU teman-teman punya ketertarikan terutama dengan Syiah, maka seperti kata beliau tahun 2050 bisa-bisa Syiah ini habis teman-teman. Akan tetapi yang saya tidak setuju dengan perkataan dari Kiai Khalil Nafis ini yang menyebut seakan-akan ya Wahabi atau dakwah sunnah ini juga diseret-seret teman-teman, seakan-akan menjadi penyusupnya untuk merebut kekuasaan lah ya di ormas NU ini. Ini yang saya tidak setuju teman-teman. Tapi kalau pernyataan beliau ya tentang sebagian petinggi dari NU teman-teman yang sudah terpapar dengan Syiah, ya itu betul teman-teman ya. Kalaupun ada petinggi-petinggi dari NU yang tertarik dengan dakwah salafi ini atau yang beliau sebut sebagai Wahabi, itu murni karena dakwah sunnah ini, dakwah salafi ini memang dakwah yang bisa diterima dengan akal sehat, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Taib. Sekarang kita simak teman-teman, ini untuk menjawab tuduhan dari Kiai Khalil Nafis yang menyebut bahwa dakwah salafi ini atau yang beliau sebut sebagai dakwah Wahabi ini suka menyalah-nyalahkan amalan NU. Ini ada satu video dari Ustadz Khalid Basalamah ketika beliau ya diberikan pertanyaan yang sama. Kenapa ya dakwah salafi ini suka menyalah-nyalahkan amalan NU? Kita simak jawaban beliau teman-teman. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Beliau di sebelah saya. Kemudian salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh dia bilang, kenapa Ustadz Khalid teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai beliau menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang ya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya, apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuatu yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksakan untuk melakukan, karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang, karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan, dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau yang tidak, sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Jelas teman-teman. Jadi ustadz-ustadz kami di Salafi ketika menyebut misalkan hukum tahlilan itu bukan bagian dari sunnah Nabi, itu terkadang karena muncul pertanyaan dari teman-teman kita di Salafi. Karena bisa jadi mungkin ada jamaah yang baru pertama kali hadir atau beberapa kali hadir teman-teman. Akhirnya melemparkan pertanyaan seperti itu. Ya dijawab sesuai dengan keyakinan dan keilmuan ustadz-ustadz kami ya. Tidak ada tujuan di situ menyerang amaliyah Anda. Dan nggak ada seperti perkataan beliau, nggak ada tablik akbar khusus membahas tentang amalan-amalan Anda. Pede banget ya, menghabiskan waktu berjam-jam hanya ya membahas amalan-amalan kalian. Jadi masing-masing di sini ya saling menghargai ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Toh kita kan akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla. Anda meyakini maulidan, tahlilan, Isra Mi'raj, zikir berjamaah dan amalan-amalan yang lain yang kami anggap bukan bagian dari sunnah Nabi, tapi kalian menganggapnya bagian dari sunnah Nabi, ya silahkan amalkan ya. Kan masing-masing bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting seperti perkataan beliau, ya ustadz-ustadz kami juga punya masa datang ribuan, puluhan ribu, tapi nggak ada satupun pergerakan ya yang menyerang kajian-kajian kalian. Meskipun kami tahu ya di majelis-majelis ya Aswaja juga banyak menyerang ya tokoh-tokoh kami, ustadz-ustadz kami, menyerang amalan-amalan kami. Kami tahu semua ya. Jadi nggak fair kalau dikatakan misalkan Salafi suka menyerang amalan NU. Faktanya banyak ya di kajian-kajian Anda, ceramah-ceramah ya kiai-kiai NU juga yang membahas tentang amalan-amalan kami. Bahkan kadang-kadang ya begitu luar biasa sadis juga perkataan-perkataan di antara ustadz-ustadz yang ada di ormas NU, seperti menyebut bahwa Wahabi ini setan alas, hantu air, bahkan menyebut Wahabi ini tanduk syaitan
Ya macam lah, disamakan dengan Syiah seperti kata Idrus Romli, entah mengutip perkataan siapa. Katanya Wahabi dan Syiah itu bagaikan kotoran onta yang dibelah dua, jadi nggak ada bedanya. Jadi Wahabi dimirip-miripkan dengan Syiah. Ini gimana logikanya teman-teman? Sedangkan yang ditakuti oleh Syiah adalah Wahabi itu sendiri. Mana pernah ada Syiah takut dengan NU? Buktinya Syiah bisa berdampingan dengan NU. Dan faktanya sebagian dari amalan-amalan ya NU diadopsi dari amalan-amalan yang dibuat oleh kelompok Syiah. Nah itu saking bencinya sebagian dari kiai-kiai NU ya seperti Idrus Romli sampai melontarkan kalimat ya sadis seperti itu, ya Wahabi setan alas, Wahabi hantu air, ya Wahabi dan Syiah itu bagikan kotoran onta yang dibelah dua. Kalau misalkan ya ustadz-ustadz kami ya masa atau para jamaah yang ribuan tersebut ya memiliki emosi yang tinggi, temperamental teman-teman, ya mungkin mereka sudah melakukan serangan balik teman-teman, menyerang kajian-kajian yang ada. Akan tetapi faktanya nol, tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Karena apa? Kami meyakini Allah nanti yang membalasnya. Jika memang ya saudara-saudara kita yang membuarkan pengajian itu di posisi yang salah, dan kami memohon kepada mereka ya agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada balasan-balasan yang keji dari kami. Bahkan kita bisa melihat ya Ustadz Khalid mendoakan, bahkan teman-teman kita mungkin belum mendapatkan hidayah, seperti misalkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan kajiannya kemarin, justru beliau dengan santun mendoakan ya kebaikan bagi saudara-saudara kita yang membubarkan kajian beliau itu mungkin belum tahu. Ya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Jadi nggak benar ya. Kita kembali sedikit ke topik dari Kiai Khalil Nafis yang menuduh Salafi juga atau yang beliau sebut sebagai Wahabi ya seperti layaknya HTI ya Islam liberal Syiah yang berusaha menyusup ya di tengah-tengah ormas NU, seakan-akan ya Wahabi ini juga ingin mencari kekuasaan. Sedangkan Wahabi ini sejak kapan orientasinya kepada jumlah massa yang banyak, kemudian kekuasaan, atau lebih-lebih misalkan dikaitkan dengan politik? Nggak ada itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.